Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dengan NPM 224111147 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian manajemen keuangan. Nah, apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah cabang dari manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan pengawasan segala aspek yang terkait dengan keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan organisasi dengan baik. Nah, selain itu, manajemen keuangan juga mencakup sejumlah aktivitas. Nah, berikut beberapa aktivitas-aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan manajemen keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, penganggaran, analisis, pengelolaan modal kerja, investasi, pembiayaan, manajemen risiko keuangan, kebijakan dividen, kepatuhan dan etika, dan penggunaan teknologi. Mengapa sih manajemen keuangan itu penting? Yang pertama, untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, manajemen keuangan ini membantu dalam pengambilan keputusan yang cerdas terkait alokasi sumber daya keuangan, investasi, dan pembiayaan. Keputusan yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, ada pengendalian keuangan. Manajemen keuangan ini membantu dalam pengendalian pengeluaran, pengelolaan kas yang efisien, sehingga organisasi dapat menjaga likuiditas yang sehat dan menghindari masalah keuangan. Yang ketiga ada perencanaan keuangan yang terarah. Nah, perencanaan keuangan yang terarah ini baik memungkinkan organisasi merumuskan tujuan keuangan jangka panjang dan jangka pendek, serta dapat menciptakan rencana untuk mencapainya. Nah, selanjutnya ada manajemen resiko. Nah, manajemen keuangan ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko keuangan. Contohnya seperti resiko mata uang asing, resiko suku bunga, resiko kredit. Nah, hal ini membantu organisasi menghindari kerugian yang cukup besar. Selanjutnya ada pertumbuhan investasi. Nah, melalui manajemen keuangan ini, organisasi itu dapat mengumpulkan dana untuk investasi dalam proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Hal ini sendiri akan mendukung pertumbuhan yang jangka panjang. Selanjutnya ada pengembangan strategi. Nah, manajemen keuangan juga membantu organisasi dalam merancang strategi keuangan yang sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, termasuk seperti penggunaan modal, struktur modal, dan rencana pembiayaan. Nah, selanjutnya ada pemenuhan kewajiban hukum dan peraturan. Di sini organisasi itu harus mematuhi peraturan keuangan dan perpajakan yang berlaku. Manajemen keuangan ini memastikan ketaatan terhadap hukum dan regulasi tersebut. Yang selanjutnya ada pemahaman kinerja finansial. Manajemen keuangan ini juga melibatkan analisis laporan keuangan dan rasio keuangan. Nah, tujuannya untuk membantu organisasi untuk memahami kinerja finansialnya dan membuat perbaikan jika diperlukan. Nah, yang selanjutnya ada pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, hal ini berhubungan dengan pemegang saham, investor, dan kreditur yang akan melihat manajemen keuangan yang baik sebagai tanda positif yang dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada keberlanjutan bisnis. Nah, manajemen keuangan ini membantu organisasi menghindari masalah keuangan yang serius yang dapat mengancam keberlangsungan bisnisnya. Nah, selanjutnya apa sih peluang dan karir manajemen keuangan? Yang pertama ada manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini sendiri bertugas untuk pengelolaan keuangan keseluruhan organisasi. Nah, mereka tuh juga dapat merencanakan anggaran, mengelola investasi, mengendalikan kas, dan membuat keputusan keuangan strategis. Selanjutnya ada analisis keuangan.
Nah, di analisis keuangan ini bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan untuk membantu organisasi membuat keputusan investasi, pembiayaan, dan strategi. Mereka juga dapat bekerja untuk perusahaan manajemen investasi atau lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya ada pengelolaan resiko keuangan. Di pengelolaan risiko keuangan atau financial risk manager adalah spesialis. Mereka ini mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko finansial seperti risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko pasar. Nah, mereka ini biasanya sering kali bekerja di sektor perbankan atau keuangan. Yang selanjutnya ada konsultasi keuangan. Nah, konsultasi keuangan ini sendiri bekerja untuk firma konsultasi atau secara independen untuk memberikan saran nih untuk organisasi atau individu mereka yang dapat membantu dalam perencanaan investasi, manajemen hutang, dan perencanaan keuangan pribadi. Nah, yang selanjutnya ada manajer dana investasi. Untuk manajer dana investasi ini sendiri, mereka mengelola portofolio investasi atau klien yang atau perusahaan. Mereka ini mengambil keputusan investasi berdasarkan tujuan klien dan koordinasi pasar. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini sendiri membantu setiap individu dan keluarga untuk merencanakan keuangan pribadi, termasuknya tuh seperti perencanaan pensiun, perencanaan pajak, dan manajemen aset. Selanjutnya ada pemimpin tim keuangan. Nah, pemimpin tim keuangan atau kepala keuangan, nah biasa disebut dengan CFO, adalah posisi eksekutif senior yang bertanggung jawab atas strategi keuangan keseluruhan perusahaan. Nah, mereka ini biasanya tuh berperan aktif dalam pengambilan keputusan tingkat tinggi dan berkomunikasi dengan pemegang saham. Yang selanjutnya ada audit keuangan. Auditor keuangan bekerja untuk firma audit independen atau departemen internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan. Selanjutnya ada manajemen aset dan portofolio. Profesional manajemen aset dan portofolio ini bertanggung jawab atas investasi dana klien atau perusahaan dalam berbagai aset. Contohnya seperti saham, obligasi, dan properti. Yang selanjutnya ada pengembangan bisnis keuangan. Nah, orang-orang yang bekerja dalam pengembangan bisnis keuangan biasanya mencari peluang investasi baru atau pengembangan produk keuangan baru untuk organisasi mereka. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam bidang manajemen keuangan, ada juga peluang untuk menjadikan pengajar atau pelatih dalam lembaga pendidikan atau perusahaan yang menyediakan pelatihan keuangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perusahaan perorangan. Nah, kepemilikan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu pemilik. Dalam perusahaan perseorangan, seluruh aset menjadi milik pemiliknya. Sebaliknya, seluruh kewajiban perusahaan merupakan kewajiban pemiliknya. Nah, ada beberapa kelebihan perusahaan swasta. Yang pertama, itu mudah dibentuk. Yang kedua, tidak diatur banyak peraturan negara. Yang ketiga, tidak dikenakan pajak penghasilan badan. Nah, selain kelebihan, pasti ada juga kekurangannya. Untuk kekurangannya, salah satunya ada relatif sulit untuk menghasilkan tambahan modal kecuali dari pemilik sendiri. Yang kedua ada tanggung jawab tidak terbatas. Yang ketiga ada umurnya relatif singkat karena bergantung kepada keberadaan pemilik tunggalnya. Nah, selanjutnya ada kemitraan. Persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh dua pemilik atau lebih di mana masing-masing pemilik disebut sekutu. Ada dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum dan persekutuan komanditer. Untuk persekutuan umum ini, semua sekutu mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Sedangkan persekutuan komanditer adalah persekutuan di mana hanya beberapa sekutu saja yang mempunyai tanggung jawab terbatas. Keuntungan dan kerugian kemitraan bersifat relatif terhadap masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya ada perusahaan. Nah, perusahaan atau biasa disebut perseroan atau korporasi
adalah sebuah perseroan yang dikelola oleh suatu badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Biasanya, pemilik suatu perusahaan disebut pemegang saham. Pemegang saham tidak secara langsung memiliki aset nyata untuk perusahaan seperti pabrik, kendaraan mesin, dan lain sebagainya. Namun, memiliki perusahaan secara tidak langsung melalui aset keuangannya yaitu saham. Oleh karena itu, korporasi merupakan suatu badan hukum tersendiri yang terpisah dari pemiliknya. Selanjutnya ada tujuan perusahaan dan tujuan keuangan. Nah, perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh laba atau profit, sehingga tujuan keuangan secara normatif adalah memaksimalkan nilai perusahaan atau biasa disebut maximize value of the firm. Nah, value of the firm ini adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nah, selanjutnya ada fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas. Dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut, fungsi ini sering disebut dengan manajemen keuangan. Selanjutnya ada konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada fungsi pendanaan. Nah, apa sih fungsi dari pendanaan ini? Fungsi pendanaan dalam manajemen keuangan adalah ini berkaitan dengan sumber-sumber dana yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang berguna untuk membiayai operasi dan proyek-proyeknya. Nah, fungsinya pendanaan melibatkan pengambilan keputusan terkait pembiayaan struktur modal dan manajemen utang, fungsi investasi. Nah, apa sih fungsi investasi dalam manajemen keuangan? Hal ini merujuk pada proses pengalokasian dana organisasi atau perusahaan ke dalam berbagai bentuk investasi. Nah, hal ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau pertumbuhan aset. Nah, fungsi ini tuh sangat-sangatlah penting karena berkaitan dengan cara organisasi mengelola investasi mereka untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Nah, berikut ini sudah saya lampirkan di PPT beberapa aspek fungsi pembagian laba. Yang pertama, fungsi pembagian laba dalam manajemen keuangan. Hal ini merujuk pada keputusan dan proses yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk memutuskan bagaimana keuntungan atau laba yang dihasilkan. Nah, selanjutnya hal ini akan dibagi atau dialokasikan dalam aspek penting manajemen keuangan yang tentunya akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti yang pertama pemegang saham, terus manajemen, intensitas lain yang nantinya akan melibatkan dalam kegiatan bisnis. Nah, berikut telah saya cantumkan beberapa fungsi penting dari pembagian laba dan manajemen keuangan. Nah, selanjutnya ada asas-asas pembelanjaan. Yang pertama ada asas likuiditas. Nah, di asas likuiditas ini dalam konteks manajemen keuangan merujuk pada prinsip yang menekankan pentingnya menjaga tingkat likuiditas yang nantinya akan memadai dalam bisnis atau organisasi. Nah, likuiditas ini mengacu pada kemampuan sebuah perusahaan nih untuk mengonversi asetnya menjadi uang tunai dengan cepat tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Nah, asas likuiditas ini mencakup beberapa prinsip utama. Selanjutnya ada asas solvabilitas. Nah, untuk asas solvabilitas adalah prinsip dalam manajemen keuangan yang berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Dengan aset yang dimiliki, solvabilitas mengaku pada apakah organisasi memiliki aset yang cukup untuk melunasi semua hutangnya tanpa mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan. Nah, asas solvabilitas ini mencakup beberapa prinsip utama juga. Selanjutnya ada asas rentabilitas. Nah, di asas ini mereka akan menekankan pentingnya mencapai tingkat pengembalian yang memadai dari investasi dan aset organisasi. Asas ini akan fokus kepada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang memadai dari operasi investasi mereka. Nah, berikut ini adalah beberapa aspek penting dari asas rentabilitas. Nah, selanjutnya ada asas kekuasaan.
Di asas kekuasaan ini, dalam konteks manajemen keuangan, mereka akan tidak merujuk pada konsep kekuasaan dalam arti politik atau sosial. Tetapi, asas kekuasaan akan lebih merujuk kepada penggunaan kekuasaan atau kendali dalam pengambilan keputusan keuangan dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Hal ini akan berkaitan dengan cara keputusan keuangan dibuat, siapa yang memiliki wewenang untuk membuatnya, dan bagaimana cara pengawasan dan tanggung jawab terhadap keuangan di organisasi tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.